Melanjutkan pelajaran kita masih belajar tentang bab yang berhubungan dengan uzlah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yaitu pentingnya kita ini untuk mengkosongkan diri atau menjauhkan diri kita sendiri daripada keramaian. Karena ciri-cirinya orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah, orang yang akan dijadikan orang-orang khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, bukti kalau amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan meletakkan di dalam hatinya hubbiba ilaihi khalwa. Di hatinya akan dibuat cinta untuk menyendiri. Dan dia akan merasa tidak nyaman kalau bertemu dengan orang lain. Jadi kalau ngajinya kita ini betul, sampean bajeng Jumat serius, hadir majelisnya sungguh-sungguh, ilmunya didengarkan terus diamalkan, salah satu bukti bahwa amal kita ini diterima, maka hati kita akan dibuat senang untuk kita ini sendiri dan tidak suka untuk ketemu orang banyak. Dan inilah sifat para pewaris dari Nabi Muhammad SAW. Kemarin sudah dijelaskan kan beberapa pendapat ulama bagaimana kearahan mereka supaya kita menjauh, khususnya di zaman yang penuh dengan fitnah seperti ini. Bahkan dikatakan siapa orang yang dia itu keluar dari rumahnya, kemudian dia berkumpul dengan manusia tanpa ada perlunya, faman khalatan nas sulibadinuh walam yas'ur. Jangan-jangan nanti agamanya sudah dicabut sama Allah sedangkan dia tidak berasa. Apa sebabnya? Karena terlalu banyak kumpul dengan manusia tanpa ada udzur. Kita akan lanjut di sini. Wa kana Abu Bakar Al-Warraq rahimallahu taala yaqulu, Al-Imam Abu Bakar Al-Warraq rahimallahu taala beliau berkata, la tatma fil unsi billahi abadan wa anta tukhalid al-khalqa. Janganlah kamu merasa cukup akan mendapatkan ketenangan bersama Allah, wa anta tukhalitu khalqa, sedangkan kamu masih suka berkumpul dengan manusia. Jangan pernah antum punya hayalan bisa tenang sama Allah, merasakan kenikmatan kepada Allah, sedangkan panjenengan masih suka ketemu sama orang. Kemudian beliau mengatakan wala tatma fi ridallahi ta'ala, dan janganlah kamu merasa cukup mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, wa anta tukhalitul dzalma, sedangkan kamu masih mencampur kebaikan yang kamu lakukan dengan kegelapan, yaitu maksiat. Jangan berharap ibadah yang antum lakukan bisa menyebabkan mendapatkan ridha Allah kalau kita masih berani melanggar aturan yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang dia itu beramal tetapi masih belum ada usaha untuk menjauhkan diri dari hal yang haram, maka itu berbahaya. Sama seperti orang yang alim tetapi tidak memanfaatkan ilmunya untuk mendapatkan kedudukan di hadapan Allah, tapi justru ilmunya dijadikan alat untuk mendapatkan kedudukan di hadapan manusia dan untuk meraih kekayaan dunia. Bahkan dikatakan orang yang alim wal alim lam ya'mal bi ilmihi, yang tidak mengamalkan ilmunya, dikatakan mu'addabun min qabli ubdatil wasan, maka mereka akan diadab, mereka akan disiksa oleh Allah sebelum orang yang menyembah patung. Orang yang menyembah patung ini kafir, Pak. Orang yang nyembah patung itu hukumnya adalah kafir. Masuk neraka, Beb? Ya mesti. Ya apa? Orang dia ada Islam kok. Tapi kata Nabi Muhammad, ada manusia yang diantemi malaikat sebelum orang nyembah patung. Siapa mereka? Orang yang punya ilmu, bukan ilmunya dijadikan untuk mendapatkan kedudukan di akhirat, tapi justru ilmunya untuk meraih kekayaan dunia. Kenapa dia kepingin kaya di dunia? Kenapa ilmunya dijadikan alat untuk mendapatkan kekuasaan dan seterusnya? Karena terlalu banyak kumpul sama orang. Akhirnya kepingin, padahal dia punya ilmu. Nah, dikatakan, jangan kamu pernah berharap bisa mendapatkan ridho dari Allah, sedangkan kita masih mencampur kebaikan kita dengan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tatma fi hubbillahi lak wa anta tuhibbud dunya.
Kalau sudah kita kumpul sama orang, maka kita tidak mungkin tenang sama Allah. Kalau sudah tidak tenang sama Allah, maka kita akan cenderung maksiat, akan tercampur kebaikan dengan dosanya. Setelah itu, yang ketiga, jangan pernah berharap antum akan mendapatkan cinta kepada Allah selama di hatinya masih ada cinta kepada dunia. Dan tidak mungkin antum itu kepingin sama dunia kecuali duduk dengan orang-orang yang ahli dunia sehingga kepinginnya mereka tertular kepada kita. Itu sebab karena kita terlalu banyak kumpul dengan orang yang tidak bisa menghasilkan kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tatma' fi lini qalbik wa anta tajfu 'alal yatim. Dan jangan pernah antum merasa cukup dengan kelembutan hati. Merasa kalau hatinya lembut, jangan merasa kalau antum masih menjauh daripada anak-anak yatim. Kita akhirnya menjauh daripada anak yatim. Kita tidak mau lagi kumpul dengan fuqara wal masakin. Kita tidak mau lagi dekat dengan orang-orang yang derajatnya di bawah kita secara dunia. Apa sebab? Karena kita terlalu banyak kumpul sama orang. Akhirnya tidak tenang sama Allah Ta'ala. Setelah itu akan cinta kepada dunia. Setelah itu kita akan mencampur kebaikan dengan keburukan. Semuanya akan menyebabkan kerasnya hati. Dan kerasnya hati ini tidak kita mau duduk sama anak yatim. Tidak mau peduli sama fuqara masakin. Dan tidak mau duduk dengan orang yang dekat sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa sebabnya? Terlalu banyak kumpul dengan orang yang tidak penting. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai dikatakan wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajlisu alal miskin. Nabi Muhammad SAW itu, kebiasaan beliau itu duduk dengan orang-orang miskin. Tidak malu, padahal beliau ini pemimpin dunia sampai akhirat. Tapi kalau ketemu orang yang miskin, punya teman yang dia itu mungkin setara taraf ekonomi tidak mampu, itu justru Nabi Muhammad duduk dengan mereka. Bukan duduk sama raja-raja penguasa yang hebat-hebat, akhirnya kita hubud dunia, la ikhwani. Tapi duduk dengan seorang yang miskin. Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi dalam Maulid Simtud Durarnya bila mengatakan idza da'ahu miskinu ajabahu ijabatan muajjala. Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu kalau diundang sama orang miskin, dipanggil, diaturi mampir ke rumahnya orang miskin, ajabahu ijabatan muajjala. Beliau cepat menyambut ajakannya orang yang miskin daripada diundang sama orang yang kaya. Kenapa? Karena duduk dengan mereka itu lebih manfaat. Kita bisa cinta dunia, kita rumongso hidupnya hidupnya ini soro. Tapi ketemu orang yang lebih miskin dari kita, akhirnya kita syukur. Alhamdulillah. Ternyata saya masih bisa makan. Satu hari bisa makan 3 kali. Ini tidak megang uang. Alhamdulillah rumah saya tidak bocor. Ini tidak punya rumah. Tidurnya pakai kerdus. Saya alhamdulillah akan menyebabkan kita ini tidak cinta dunia dan akan kita syukur kepada Allah Subhanahu. Tapi kalau sudah kumpul sama orang-orang yang tidak penting, habis ya hatinya. Sehingga dia tidak pernah syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulu ada satu orang saleh ya. Bernama Imam Dawud At-Ta'i. Ini wali besar. Semoga barokahnya ya. Beliau ini punya kebiasaan, beliau ini menyendiri dari manusia. Bahkan beliau ini dan beberapa solihin, itu hampir orang kampung sana tidak pernah lihat mukanya si ustadz itu, tidak pernah. Saking tidak pernah cangkuruan sama orang, sampai Rasul-Rasul tidak tahu ketok. Illa fi awqati salat, kecuali waktu salat. Kalau sudah waktu salat keluar ke masjid, baru kelihatan. Habis itu diam di rumah lagi sudah, tidak pernah keluaran. Mulai tonggo-tonggo ngerasani, iku ning omah tok, yang tau metu, yang tau gelem kumpul ambil uang. Nah, mulai sudah dirasa nih kan biasa kan orang seperti ini kan. Kalau antum mulai tidak mau keluar orang, tidak mau keluar rumah, mulai dirasani. Akhirnya dirasani oleh teman-temannya tentang keadaan beliau itu. Akhirnya beliau datang kepada orang-orang yang ngece tadi itu yang mencaci. Beliau mengatakan innama fa'altu dzalika hina ra'aitu shaghira la yuqiru kabira. Aku ini diem di rumah karena zaman ini saya sudah lihat anak muda tidak punya lagi rasa hormat sama orang tua. Anak-anak muda nih kan, tidak punya hormat sama orang tua. Wala takdim sama orang tua, wala punya hormat sama orang tuanya. Atau orang yang lebih sepuh usianya dari dia. Saya lihat zaman ini anak muda sudah mulai kurang ajar sama yang tua, merasa setara dengan yang senior. Akhirnya bagaimana? Ini zaman saatnya saya tersembunyi. Kata Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, kalau sudah satu zaman anak mudanya tidak menghormati yang tua, dan yang tua tidak mencintai kepada yang muda, maka ini bukan kelompok dari Nabi Muhammad SAW.
Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana, kata Rasulullah. Bukan kelompok kami. Artinya dia tidak mungkin bisa merasakan kedekatan dengan Nabi Muhammad. Wala dia bisa merasakan lezat untuk dan juga punya harapan bisa ketemu sama Rasulullah selama kita sebagai anak muda tidak bisa menghormati yang tua, dan apabila kita ketemu dengan anak yang lebih muda kita tidak punya rahmat dengan mereka. Kalau kita tidak punya rahmat sama yang muda, wala ta'dim sama yang tua, maka ini bukan kelompok Nabi Muhammad SAW. Karena saya lihat zaman ini sudah tidak ada lagi akhlaknya Nabi Muhammad. Anak muda sudah tidak hormat lagi sama yang tua. Ngerasa podo. Wala anak muda sekarang mau nyium tangannya orang tua. Sopo iki bib, tutu kenalanku. Umurnya lebih tua ikhwani. Mana sekarang orang mau nyium tangannya orang tua? Mana sekarang ada ustadz dicium tangannya dia balik nyium tangannya orang lain? Maaf ya ikhwani. Ini zaman sudah berubah, kata beliau. Makanya saya lebih baik diem di rumah daripada keluar. Akhirnya saya kecampur sama mereka. Akhirnya saya tidak takdim lagi sama orang tua. Wala sayang sama anak kecil. Beliau mengatakan, wa ra'aitu akhi yusi alayya uyubi liyahjuni. Beliau mengatakan, dan saya melihat zaman ini, saudara saya, teman dekat saya, ketika saya curhat, mereka bukan menyimpan aib saya, justru disebar-sebar oleh orang lain. Jadi tidak ada perlu nih, aku lunggu bi uang, akhirnya saya nanti ketularan, tidak bisa hormat sama yang lebih tua. Walau yang muda bisa menghargai yang tua. Ba'den, apa yang kedua? Kalau saya cerita permasalahan saya, problem saya curhat, mungkin di rumah tangga saya ada masalah, mungkin saya curhat, saya rezeki seret dan seterusnya, pekerjaan repot. Bukan dia ngasih solusi, dia di depan kita mantuk-mantuk, iya, tapi nimburi, disebarkan aib saya. Buat apa tuh saya ketemu orang? Tidak ada manfaatnya. Wala ngasih solusi, wala mendoakan, wala nutup aib saya. Bukan nangis sama Allah doakan saya, tidak ada. Malah disebar-sebar aib saya. Buat apa saya ketemu orang terus? Tidak ada manfaatnya. Maka itu saya lebih milih untuk diem di rumah, untuk saya lebih jaga agama saya supaya terus ada di jalan Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Dulu ada satu orang soleh, Imam Ali karamallahu wajhah. Siapa namanya? Imam Ali karamallahu. Ini menantuni Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu beliau saking hormatnya sama orang tua, beliau ini pernah OTW menuju masjid, mau sholat subuh sama Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau perjalanan menuju ke masjid untuk sholat subuh sama Nabi, ternyata di tengah perjalanan, di depan beliau ini ada orang tua. Di depan beliau ini ada orang tua. Sekompak, di depan beliau ada orang tua. Orang tua pak, pakai tungket, jalannya pelan. Imam Ali anak muda gagah, jalannya cepat. Karena Nabi Muhammad itu kalau ngasih contoh depannya sahabat, kalau jalan itu cepat, tidak kelemar-kelemar. Melakoni banter, semi belayu. Tapi badannya tidak goyang. Tetap gagah tapi jalannya cepat. Faka'an nama yanhatu min sabab, fayafutu sari'a min ghairi khabab. Jalannya cepat seperti jalan di tempat yang ke bawah, tapi bila badannya tidak goyang. Tetap kencang tapi cepat jalannya. Oh, salam Muhammad. Tidak kerusa-kerusu ngos-ngosan tuh tidak. Gagah melakukan. Cedak-ceduk. Senimburi gak nutut, kadang-kadang belayu. Itu memang seperti itu mereka jalannya para solihin. Imam Ali cepat jalannya. Mau nyalip orang tua ini. Karena beliau tahu ini orang lebih tua. Kalau ilmu, ya jelas Imam Ali paling alim. Karena alumni Nabi Muhammad yang paling alim, Imam Ali. Tidak dibandingkan dengan yang lain. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya kotanya ilmu, Ali pintunya. Ini murid paling alimnya Nabi Muhammad. Alumni terbaik Nabi Muhammad, Imam Ali karamallahu wajhah. Karena beliau ini lebih alim dan yang di depan lebih tua, karena beliau sadar bahwa ukurannya kalau ketemu orang tua itu bukan ilmu, tapi ukurannya umur dan akhlak. Beliau lebih jalan di belakang orang tua ini sampai beliau itu ketinggalan sholat dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad sudah mau takbir, fanazala Jibril. Turun malaikat Jibril, matur sama Nabi Muhammad, ya Muhammad, wahai Rasulullah, jangan takbir. Dibilang kata Rasulullah, kenapa Jibril? Kok saya tidak boleh takbir? Ini Imam Ali karamallahu wajhah ada di belakang menuju ke tempat ini. Mana Ali? Kalau tidak datang, dia nunggu di belakang karena tidak berani nyalep di depannya ada orang tua. Saking akhlaknya sama orang tua, Allah bangga sampai ngutus malaikat Jibril suruh nahan Nabi Muhammad tunggu Imam Ali gara-gara menghormati orang tua. Loh ya apa akhlak iki? Saya tidak ono. Ono wong tuwek liwat wala permisi wala assalamualaikum. Ngebel kadang-kadang ya selamat ngebel kadang belayer ya. Renggang. Anu, ya jadi kelendi iki. Wes kisro ini. Akhirnya Imam Ali ketika beliau sampai depannya masjid, orang tua tadi tidak belok ke masjid,
ternyata lurus. Bah, mata abojeng. Ternyata orang tua tadi yang Imam Ali pelan-pelan jalan di belakangnya bukan orang Islam, ternyata orang Yahudi. Benih orang Islam, Yahudi. Tapi Imam Ali ahlak, padahal Kristen Yahudi, benih orang Islam. Tapi tetap berakhlak Imam Ali karamallahu wajhah. Masuk ke masjid, baru Nabi Muhammad takbir. Setelah selesai sholat, dipanggil sama Rasulullah SAW. Ya Ali, karena ahlaknya kamu menghormati orang yang tua, Jibril turun sama saya tidak boleh takbir, suruh nunggu kamu, karena menghormat Imam Ali karamallahu wajhah. Apa sebab hormat sama orang tua? Kata beliau, anak sudah tidak mau keluar lagi. Anak muda sekarang tidak duwe aturan. Sing tuwek tidak duwe tata krama ambek sing cilik. Ngasih contohnya tidak baik. Keluar rumah tak akalang bi. Bermah. Keleknya banyak bulunya kan bermah. Boceng iki. Keluar rumah kan penting kan sarungan beb. Ya kadang-kadang katoknya pendek. Nanti keluar sedikit sana main voli, main bola, katoknya pendek. Bebinean tak kerudung alonca-alonca. Apalagi sedikit ada tetesan hujan, ngecap kebi, waduh ancor bon. Iki orang-orang percuma keluar, akhirnya ketok macam-macam. Apalagi sini ada sungai, mengerikan ya pemandangannya. Mereka perlu waspada nih, danger ini. Hati-hati. Kalau ada perlunya buat apa keluar? Buat apa keluar? Tidak perlu, sudah diem di rumah. Saya diem di rumah karena zaman ini yang muda tidak bisa menghormati yang tua. Yang tua wala sayang saya muda. Dan orang yang saya curhati, yang saya keluh kesahkan permasalahan saya, bukan nutup malah dibongkar di mana-mana. Buat apa tuh saya keluar? Wis diem di rumah saja. Saya dengan Al-Quran, dengan baca sholawat dengan Nabi Muhammad SAW. Semoga hati kita dibersihkan Allah Ta'ala ya. Sampai Imam Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan, laqad adrakna an-nas wa hum dawa yustafa bihim fasaru al-yawm da wa la dawa fiha. La fasaru al-yawm da la dawa lah. Bila mengatakan dahulu saya pernah ketemu sama orang-orang tua. Saya ketemu orang yang mereka tuh punya obat yang bisa mengobati saya. Dulu saya ini pernah kapangki ke orang-orang soleh. Saya kak dima orang yang soleh ini kan diobat. Saya punya masalah, habis ketemu lega hati, selesai masalah. Saya punya problem, saya ketemu mereka, tidak usah curhat, ketemu tok jelek, mereka sudah punya obat, celep atepon. Pulang dari majelis, dingin hati. Kalau sekarang kata beliau Imam Sufyan Ats-Tsauri, di zaman ini saya lihat manusia punya penyakit walau punya obat. Kalau ketemu ngasih penyakit benci, ngasih penyakit hasud, dipingin-pingin dunia, diceritakan yang aneh-aneh, maring ngono dibuat benci sama saudaranya, difitnah, diadu domba, diajari cinta dunia, diajak bisnis planning jangka panjang riba, dan seterusnya, dan seterusnya. Ditawari bisnis-bisnis yang aneh-aneh, yang soro-soro, akhirnya kok kredit-kredit, gak bayar, ndase botak, gak ngeruwet kan. Timbangannya ketemu wong sing modern gini-gini, iki penyakit wala obat. Allahumma shalli ala Muhammad. Abu Darda bila mengatakan, laqad adrakna nas wa hum waraq la sauka fih. Dahulu saya pernah ketemu orang, mereka bagaikan bunga, bagaikan daun tanpa ada duri. Enggak daun, tak ada durina. Celep, tengkune ka macelep ka. Tapi wa qasaru al-an syaukan la waraq fihi. Kalau sekarang enggak sudah, duri tanpa daun. Dulu kembang tanpa duri. Kalau sekarang duri tanpa kembang, nyocok tok ya. Tak nyaman sama sekali. Kalau sudah zaman seperti itu, ikhwani, antum keluar orang gare pegel, di rumah ayam, metu siti, iro krungu kabar, paran dulur, iku ketiki, iya ta kan? Iya ta. Akhirnya pulang, ngomong sama istrinya, pegel hatinya, suudzon hatinya. Penyakit ini. Wis menengane ngomong maca Quran, ngrungokno ceramane, Ittiba Habaib channel. Allahumma shalli ala Muhammad. Iya kan? Like, subscribe, bunyikan lonceng. Kan lebih manfaat. Ya semi promosi nih ya. Daripada sampean ngurungokno kuria-kuria sing ndak jelas ya. Kan karuan ngaji sampean. Daripada keluar penyakit. Orang sekarang ini bawa penyakit semua wala bawa obat. Penyakit. Apa obatnya? Ndak ada. Kalau dulu orang-orang dulu ketemu orang soleh, ketemu diajak doa, diajak wiritan, diajak ilmu, pulang hatinya adem. Sekarang wallah penyakit semuanya ya. Semoga kita diberikan teman-teman orang-orang yang saleh sehingga betul-betul perkumpulan kita jadi perkumpulan yang berkah. Amin ya rabbal alamin. La turafik wa la tashab fi khaliqa siwahum ma humul gamahat fil bariyati kamahum. Kata Habib Ali Habsyi, la turafik la tashab wa la turafik fil khaliqa siwahum. Jangan kamu teman dan jangan kamu bersahabat kecuali kepada mereka para salihin. Mahumul gam mahat fil bariyati kamahum, karena mereka lah kelompok orang-orang saleh yang tidak ada bandingannya di bumi ini yang seperti mereka. Kalau mau ketemu mereka, atau mau kemana? Mau keluar? Mau ketemu siapa? Mau ketemu teman? Mau diomongkan apa? Manfaat tidak manfaat?
Manfaat Habib urusan sekolah. Seperlunya, jangan sampai lari kemana-mana. Takutnya nanti akhirnya cinta dunia. Mau kemana? Mau ngaji. Siapa gurunya? Fulan Habib. Sanadnya jelas apa tidak jelas? Jelas Habib sampai Nabi Muhammad. Ngaji yo. Habis ngaji pulang. Kalau bersahabat dengan mereka para salihin yang bisa menghidupkan hati kita semuanya, karena mereka bagikan hujan ka'annahum fil biqa'il ardi amtaru, mereka bagikan hujan yang bisa menghujani hati yang kering sehingga akhlak kita berubah menjadi akhlak-akhlak yang baik, berkatnya kumpul dengan para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, ini semua ini zamannya kita orang. Ini zamannya kita, mengerikan. Zaman ini zaman mengerikan. Metu siti ketok wong gonceng-goncengan. Metu siti ketok wong aran ngedu PT. Metu siti kelihatan anak muda player-playeran. Metu siti ketok wong ngombe. Metu siti wala kita orang bisa ingkar, wala kita orang bisa amal ma'ruf nahi mungkar. Sudah. Kata Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, kalau memang perlu keluar ketemu orang, jaga mata, jaga pendengaran, dan jaga hati, dan jaga mulut. Kalau memang harus keluar, bagaimana Beb? Saya harus kumpul sama orang, saya harus ronda. Ini musim PPKM Beb, rawan maling, dan seterusnya. Saya harus ronda Beb. Jaga mata, jaga telinga, jaga mulut, jaga hati. Jangan sampai nanti ngomong yang anda-anda, seperlunya kalau perlu wiritan, diem sama orang. Itu lebih manfaat ya, sehingga kita betul-betul berkat dunia sampai akhirat. Amin ya Rabbal. Diem ada di rumah, itu bukan untuk ngelamun. Katanya antum diem di rumah, Beb. Ya berarti ngelamun. Bukan, diem di rumah bukan untuk main PS. Wah ini ngomong, stay at home. Mangan, marono gak ngaji, ngurungokno YouTube, ngurungokno film hatam, ganti film liyane, boten. Bukan itu maksudnya. Maksudnya ulama tadi itu diem di rumah. Itu ngaji. Dan diem di rumah itu kalau punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu keluar ngaji. Kalau sudah dapat ilmu diem di dalam. Kalau tidak punya ilmu ya jangan diem di rumah, keluar cari ustaz, cari guru. Kalau dapat ilmu masuk lagi ke rumah. Paham ini ya? Jangan sampai keliru ya, jangan sampai salah paham. Beliau mengatakan seperti ini. Imam Malik bin Dinar beliau mengatakan, siapa orang yang diem di rumah dan dia tidak duduk dengan Allah, tidak duduk sama Nabi Muhammad, dan tidak duduk dengan sahabat Rasulullah, maka dikatakan oleh beliau, faqad khabat uzlatuh, maka uzlahnya sia-sia. Ada orang diem di rumah tidak mau keluaran, tapi di rumah tidak ketemu Allah, tidak ketemu Nabi Muhammad, tidak ketemu sahabat. Maka kata beliau, diemnya di rumah tuh tidak manfaat. Santri-santrinya bingung ya, mengatakan, oke, fadalika. Bagaimana itu? Ya apa ketemu Allah, ngomong baik Nabi Muhammad, ketemu sahabat. Ya apa ini cara nih? Nah, beliau mengatakan, yudarisul Quran bitadabbur. Yang pertama, kalau kamu kepingin ngomong sama Allah, baca Al-Quran. Kalau ingin dengarkan firman Allah, diem di rumah, baca Quran. Yang juz-juzan itu baca Quran. Bitadabbur, sambil diresapi maknanya. Kemudian yang kedua, wa yanzuru fi af'ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa aqwali wa af'ali ashabihi wa aqwalihim. Kemudian di dalam rumah, baca sholawat, baca buku-buku yang mengenalkan kita dengan Nabi Muhammad, baca akhlak beliau, baca perjalanan beliau, baca bagaimana cintanya sahabat dengan Nabi Muhammad, bagaimana perjuangan beliau dengan Nabi Muhammad, baca itu semua. Maka kalau sudah kita melakukan itu, faman fa'ala dzalika faqad hadasallaha ta'ala wa hadasan nabi wa hadasa ashabah radhiyallahu ta'ala anhum. Siapa orang yang diem di rumah, dia baca Al-Qur'an bitadabbur, dia baca solawat, dia dengarkan ceramah agama yang menerangkan tentang ilmunya Nabi Muhammad, akhlaknya Rasulullah, gaya hidup Nabi Muhammad, dan mendengarkan bagaimana sahabat cintanya dengan Nabi Muhammad, perjuangan sahabat, bela Nabi Muhammad mati-matian, bahkan istiqomah sama Rasulullah, maka hakikatnya kita sudah berbicara dengan Allah, berbicara dengan Nabi Muhammad, dan berbicara dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi di rumah ngaji, di rumah dengarkan ilmu, di rumah baca wirid, di rumah baca ratib, di rumah baca wiridul latif, bukan di rumah dengarkan musik. Cari Habib ojo metu-metu neng rumah, tapi chattingan sama saja. Hatinya sibuk sama dunia. Diem di rumah, tapi terus browsing. Ya apa caranya uangnya tambah banyak. Terus bagaimana dia itu bisnisnya tambah naik. Akhirnya dia bukan sibuk sama Allah, sibuk sama dunia. Walaupun dia dalam kamar kuncian pintu, tapi nyekel HP. Dia tidak uzlah. Uzlah itu mengkosongkan hati untuk Allah.
Kalau orang sudah jadi orang soleh, Pak, walaupun dia di luar manusia ketemu sama orang, tapi dia itu uzlah karena hatinya sama Allah. Lah, kita masuk ke dalam kamar, masuk ke dalam rumah, kuncian pintu, wiritan, sampai hati ini sekan sama Allah. Kalau sudah sekan, silakan antum keluar, ketemu sama manusia yang banyak. Karena walaupun kita bertemu dengan manusia, tapi hatinya sama Allah. Wahakada para salihin mereka, para auliya ussalihin, Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, diam di kamar 10 tahun. Setelah sudah diam di kamar 10 tahun, keluar ketemu manusia, secara zahir orang ketemu sama dia. Mungkin secara zahir tangannya bersentuhan, badannya berpelukan, tapi secara batin, hakikatnya mereka hanya menyentuh badan, karena hatinya orang soleh yang di depan kita, itu hatinya bersambung sama Allah Ta'ala. Makanya Habib Saleh bin Muhsin ketika Habib Abdul Qadir bin Ahmad datang, beliau ketika lihat Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, beliau mengatakan apa? Habib Saleh jasadnya sama antum, wa qalbuhu mu'allaq bi arsillah. Hatinya ada di arsnya Allah. Kenapa? Walaupun kumpul sama orang, tapi ini tidak sama orang, hatinya sama Allah. Makanya kita lihat orang soleh itu kadang-kadang kayak ada, kayak tidak ada, kayak matanya kosong, kayak matanya ada. Bukan ngelamun itu bukan ngelamun. Ya lek kita orang ngelamun ya mikiri utang akeh ya. Lek mereka tuh ngelamun, iku ndak ngelamun. Kayaknya tuh kayak ngereken gini, kok ndak ngereken kayak ketok ndak ketok. Kayak ada kayak ndak ada, Beb. Bukan kayak ada ndak ada. Mereka memang betul-betul ndak ada. Mereka terpaksa ketemu orang karena mereka harus ngajar, harus pidato, harus pengajian. Tapi hatinya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sampai Imam Haddad, Syekh Buratib, beliau mengatakan, kalau kamu tanya sama saya jawab, faqna bih, fa inni hadirun ma'akum takallufah. Kata Habib Abdul Haddad, kalau kamu dengar jawaban dari saya, faqna bih, cukup. Udah saya tanya-tanya lagi. Fa inni hadirun ma'akum takalluf, karena saya ketemu kamu ini maksa. Aku ketemu kau ini maksa. Padahal ketemu orang, Habib Abdul Haddad pidato, ngajar. Iku maksa ngajarnya. Mau ketemu orang itu maksa karena hadirnya, hatinya sudah hadir sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya bidawamil muqaraba yusmiru musyahada. Dengan dia hatinya selalu nyambung dengan Allah Ta'ala, merasa dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lama-lama dia akan dipertunjukkan keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Dulu di Tarim itu ada Habib. Namanya Habib Abdul Maula, wali besar. Saya pernah ketemu orangnya. Ngomongnya tidak bisa difahami kecuali orang-orang khusus. Mentapati helap tak bisa memahami. Harus ada jurusnya itu. Memahami kalamnya solihin ini tidak gampang. Habib ini sama orang tuanya punya keramat yang hebat. Ditanya, Habib amalannya antum ini apa? Mau wirid apa antum ini? Dibilang kata Habib, enggak, anak biasa-biasa. Enggak, Habib mesti ada istimewa. Satu, saya tidak pernah lihat mukanya orang. Loh, ya apa? Isen dulu orang ini wong nggak pernah. Mulai saya kecil sampai saya balik, sampai hati saya sudah sekan sama Allah, baru saya mata ini diizinkan lihat mukanya orang. Jadi cuma bisa lihat mukanya gurunya, mukanya orang tuanya, sama saudaranya. Mukanya tonggone tidak roh. Ya apa? Itu kalau sudah keluar sama bapaknya, mau berangkat ngaji, itu sama bapaknya dimasukkan di jubah, ditutup sama jubah. Jubah itu baju yang biasanya suwek itu dimasukkan dalamnya, ditutupi Habib. Terus dibawa jalan sampai. Jadi Habib ini tidak wani nginceng embong. Padahal di kota Tarim ini, di pasarnya saja walinya minimal 300. Pasar Tarim minimal walinya 300. Ikut saya ditutup ini. Nanti kalau sudah nyampe depannya gurunya Habib Alwi Shihabuddin, dibuka ngeliat mukanya gurunya taklim, ditunggoni ambil apa mari ngaji ditutup mana? Digomulin. Terus sampai balik. Hati sudah seken, baru boleh lihat mukanya orang. Karena kalau sudah lihat mukanya orang, sudah lihat ketemu orang, tapi hatinya sudah sama Allah. Begitu. Kalau kita orang enggak ya, mulai ciri sudah pocok ya. Ayo baluran nih, kayak makan kacang kayak tak macam-macam. Ya tidak apa-apa lah hiburan Indonesia ya Nusantara ya. NKRI harga mati bermapolengki. Nah, kapan sudah lokasinya seperti ini, bagaimana lagi? Akhirnya wis macam-macam wis. Mana ngono delok iwa, delok macam-macam. Ya tidak apa-apa itu makhluk Allah. Ya asal tafakur tidak ada masalah. Ya kadang-kadang kita orang kecil ya ditutupno apa gandrung 1000, ditungokno iki. Bayangno pokok megol 1000. Ngene kabeh. Nono rontok kabeh pengajiannya. Mulai cilik wis ditutupno konoan. Kadang-kadang bapaknya di setiap sore nyetel lagu-lagu gedang kempul, taparan. Akhirnya anaknya joget mulai cilik. Kadang-kadang mbek mae di syuting di TikTok anaknya di TikTok ngene-ngene anaknya. Mulai kecil.
Lah ya apa? Wala ngaji, wala baca Quran, wala diajari ratib mulai kecil, wala diganjeng ke pengajian, wala pernah lihat mukanya orang soleh. Ya rusak. Kata Habib saya ditutup, tidak boleh ketemu orang. Allahumma sholli ala Muhammad ya. Satu lagi cerita ya. Saya kok ingat cerita ini ya. Bagaimana dulu ada dua saudara, kakak sama adik. Kakak sama adiknya. Kakaknya bilang sama adiknya, "Dik, mulai sekarang kita berpisah. Nanti 5 tahun kemudian kita bertemu lagi. Di lokasi yang sama ya, di sini." Ada riwayat mengatakan 10 tahun. Ada riwayat mengatakan 5 tahun. 5 tahun atau 10 tahun lagi kita ketemu lagi di tempat ini. Mulai sekarang kita nafsi-nafsi, dewe-dewe. Kon golek jalan uripmu dewe, saya jalan cari hidup saya sendiri. Iki pun ngereng kasokan, berpisah. Ketika sudah berpisah, si adik tadi ketemu orang soleh ngaji, taklim sama ustadz, sama Habib taklim, maca kitab, belajar nahwu shorof, melok pengajian, ngurungono pidato, sampai jadi wong alim. Yang satunya, kakaknya, halas, ana ini zaman banyak fitnah, saya mau diem di gua, saya mau ibadah. Wiritan, sembahyang. Yang satunya ndak taklim. Setelah 10 tahun kemudian, si adik jadi orang alim. Pidato ini hebat. Sudah banyak sudah. Pengefen ini banyak sudah. Sudah menjadi favorit sudah. Karena keilmuannya, karena akhlaknya, karena baik hatinya, dicintai masyarakat sudah. Jadi si adik ini menuju tempat lokasi pertemuan dengan kakak, diiringi dengan murid-murid. Si kakak keluar dari gua dalam kondisi bau badannya. Adiknya ngeliat kakaknya ini mukanya kemprot, bajunya kotor, baunya bau batang. Akhirnya si adik tanya, "Kak, kok ngini kon bentuke, Kak? Apa? Jare masih, aku ibadah, sembahyang, wiritan, maca Quran. Ngaji aku." "Kok bau batang ini?" "Loh iya, Dek. Saya tengah-tengah ibadah, saya lihat di gua ada tikus mati. Saya kesian, terus tak kantongi Mbak Agung. Curut mau tak kantongi, tak jak sembahyang Mbak Agung." "Loh, berarti selama ini antum sholat di kantongnya ada najisnya?" "Iya." "Loh, antum enggak tahu tah kalau sholat ngantongi bangkai itu batal?" "Loh, mosok?" "Loh, dia orang ngerti. Kok enggak ngerti antum?" "Saya enggak tahu." "Loh, enggak sah sholatnya." "Loh, kok diem di gua kenapa?" "Saya tidak mau kena fitnah. Saya tidak mau ketemu orang kok dikei iki, dikei iku, dikejak omong iki. Ana akhirnya diem di gua. Saya mau ibadah sama Allah Ta'ala." "Bukan gitu, Kak. Kalau diem di gua, mau diem di rumah, bekali dengan ilmu. Di rumah untuk ngaji, untuk ibadah. Kalau ada majelis, keluar. Taklim, dapat ilmu, masuk lagi ke rumah. Kalau keluar, jaga mata, jaga pandangan, jaga kemaluan, jaga hati, jaga semuanya. Kalau dari punya ilmunya, taklim." Katanya si kakaknya, "Loh kalau kamu Dek, saya belajar, saya taklim, ini murid-murid saya, alhamdulillah saya punya pengajian, sudah barokah semuanya. Ayo Kak, saya melok ngaji, melok belajar." Akhirnya si kakak tobat sama Allah Ta'ala, dikodok lagi sholatnya selama bawa najis, karena mereka tahu tidak boleh kita ini sembunyi dalam rumah, kecuali untuk belajar ilmunya Nabi Muhammad SAW. Ada ilmu keluar, habis itu diam lagi di rumah, belajar di rumah, ngaji, baca Quran. Jadikan kita teman duduk kita Allah, jadikan teman duduk kita Nabi Muhammad, jadikan teman duduk kita guru kita, dan jadikan teman duduk kita para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dengan kita membaca Al-Quran, dengan kita bersolawat, mengkaji perjalanan Rasulullah, dan melihat perjuangan Nabi Muhammad, melihat perjuangan para sahabat dengan Nabi Muhammad, dan melihat guru-guru kita menyampaikan ilmu. Dengan itu hati kita akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan diberikan selamat di dunia sampai di akhirat. Amin ya Rabbal